Dunia fana, itu yang sering orang katakan. Apa sebetulnya bicara dunia kan ya banyak hal yang di situ di dalamnya berbagai instrumen, berbagai fenomena, berbagai hal pasti ada begitu ya. Tapi bicara dunia fana tuh orang juga persepsinya, perspektifnya juga pasti bermacam-macam, pasti berbeda-beda. Nah, di sudut ruang Wagun ini kita coba untuk membahas tentang berbagai perspektif yang tentu sesuai tagline kita adalah berbagi cerita, hal yang belum terucap. Jadi kita coba sharing. Nanti kalau memang ada apa-apa boleh komen di kolom komentar tentang bagaimana sebuah dunia fana ini yang kalau kalau kita sebut ada dunia dalam dunia. Nah, ini menarik. Kang Agun tuh ngasih 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 judulnya sebelum saya bahas saja udah kelayangan, udah pusing. Dua dunia dalam dunia. Artinya di dunia ini tentu semua bisa ditafsirkan, bisa dimultitafsirkan, bahkan bahkan bisa dipersepsikan. Di ruang sudut Wagun ini memang memberi ruang pada semua halayak untuk juga punya persepsi masing-masing, bisa memberi perspektif masing-masing, bisa berbagi cerita juga, bisa di kolom komentar. Kang Wagun, Yap, apa maksudnya dua dunia dalam dunia? nggak sebelum dua dunia dalam dunia tadi menyebut fana. Ya, Ah, karena lawan, tadi iya lawan katanya abadi. Abadi ini fana. Jadi kita itu hidup di dunia fana betul. Sebelum menjawab yang tadi, kenapa fana? Yang tidak ada menjadi ada, yang sudah ada menjadi tidak ada. Ya, oke. dulu tidak ada eh, Om Yuyu, kemudian ada lahir Om Yuyu. Om Dulu Yuyu ada sekarang, nanti tidak ada. Dulu tidak ada handphone, kemudian ada handphone. hmm, Kemudian handphone itu menjadi hilang, benar. ya ganti sama yang sekarang. Um, apa sih namanya? Gadget ya, Mm-mm. 4G, 5G dan seterusnya. Itu bukti bahwa dunia fana. Kemudian dua dunia di dalam dunia, ya memang dua. Satu dunia seharusnya, yang kedua dunia kenyataannya. Jadi kita berada di antara dua dimensi itu, dua dua perspektif itu. Ada yang seharusnya, ada yang kenyataannya. Nah, tidak banyak orang yang mau hidup di dalam dunia seharusnya, karena dia akan dicibir oleh orang yang hidup di dunia kenyataannya. Gitu kan, Pak? Saya agak tertegun sedikit soal seharusnya. Iya. Eh terlihat terlihat dan terdengar simple, tapi pada kenyataannya, pada faktanya adalah seharusnya itu berarti kan memang senyatanya kan? Enggak, beda. Beda dong. Seharusnya mencari ilmu, kenyataannya sekolah. Gitu. Padahal sekolah itu hanya satu gerbang saja untuk mencari ilmu. Oke. Oke, Yang lain? yang lain seharusnya, yang sering saya ucapkan ya, seharusnya menikah itu cukup 1,5 juta, ya, ya kan? Kenyataannya Kenyataannya kan harus 50 juta, 100 juta, 500 juta, karena artinya harus seharusnya itu memaksakan. bukan seharusnya, itu memang seharusnya nikah itu 1,5 juta. Iya sorry. Berarti eh, Dunia kenyataannya, dunia kenyataannya tuh dipaksakan iya, Allahumma maksakan. pada konteks itu. Iya, semuanya juga begitu. Seharusnya mobil itu nyaman, Hmm, kenyataannya pengen mobil yang paling uh, baru keluarannya, kan? Seharusnya mobil itu fungsinya mengantarkan dari satu tempat ke tempat lain dengan aman, tidak mogok dan lain-lain, ya kan? hmm, Kenyataannya orang pengen ganti tiap tahun sekali. Jadi
orang yang hidup di dunia kenyataannya itu berbeda dengan orang yang hidup di seharusnya. Jadi dunia ini isinya 2 layer, yaitu dunia seharusnya dan dunia kenyataannya. Orang bisa memilih silahkan. Cuman kalau di dunia kenyataannya, ya orang harus menyesuaikan diri dengan keinginan. Kalau dunia seharusnya menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan. Oke, nah itu titik poinnya. Hmm, Sesuai dengan kebutuhan. itu dunia seharusnya. Kalau Artinya, kenyataannya menyesuaikan diri dengan keinginan. artinya begini, ada kadang-kadang orang tuh sadarnya bahwa kebutuhannya tuh rumah. Ya. Tapi pada kenyataannya rumah yang dia butuhkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Maksudnya? Gajinya cuma 1 juta. Harga cicilan rumahnya 3 juta. Ya itu Allahumma maksakeun namanya. Iya, tapi kan apa ya yang dibutuhkannya itu. Begini, ini ada contoh yang simpel. Orang lapar itu seharusnya nih ya, butuh makan. Kenyataannya butuh makan bla 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 di restoran. Nggak ada hubungannya dengan restoran sebetulnya. Orang ngantuk itu butuh tidur. Betul. Kenyataannya butuh kamar di hotel. Ya kan? Sama ini juga kalau belum bisa butuh nih rumah. Jadi sebelum beli rumah nabung dulu. Belum bisa ngontrak dulu. Emang saya ujuk-ujuk punya rumah? Kan tidak. Gitu. Jadi ikuti saja seharusnya. Jadi hidup mudah kalau ikutin seharusnya. Seharusnya yang penting sampai ke tempat kerja. Entah pakai sepeda, entah jalan kaki. Seharusnya tuh ya. Kenyataannya orang kan kredit motor padahal gajinya belum cukup. Tapi memang analoginya begini, Kang. Ada yang memang bisa, ada yang bisa memang menabung. Tapi satu sisi ada juga yang memang tipikal orangnya harus dipaksakan. Ya, menabung dan dipaksakan itu tinggal pakai logika mana yang baik. Nabung 2 juta sebulan tidak bisa. Tidak bisa, benar. Itu banyak yang begitu. Tapi dipaksakan untuk bayar kredit Cicilan? motor 2 bulan bisa. Bisa. Nabung 2 juta 1 bulan tidak bisa. Tapi untuk arisan bisa. Bisa. Nah, ya itu tinggal orangnya gitu. Dia senang yang mana begitu. Saya khawatir kalau tidak dihitung dengan cermat, begitu harus bayar angsuran, uangnya menjadi tidak ada. Akhirnya karena dengan asumsi punya gaji ya sudah ada lah. Begini, orang punya gaji itu kadang-kadang menggadaikan rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Maksudnya gini, Tuhan sudah menakdirkan si A punya gaji. Betul. Oke. Bulan depan tanggal 1 gajiannya. Betul. Dia gadaikan tengah bulan, pinjam sesuatu dengan harapan tenang nanti saya bayar dengan gaji. Setuju. Begitu gajinya datang nggak akan cukup tuh, karena udah kepotong. Betul. Iya. Itu artinya apa? Artinya menggadaikan rezeki yang sesungguhnya sudah ditentukan oleh Tuhan tapi belum datang. Iya, tapi orang kebanyakan ya. Jadi entah apa ya namanya. Entah itu asumsi atau memang perspektif. Saya punya apa-apa itu karena maksain supaya kita terbelenggu secara tidak langsung, supaya memang kita terpenjara, supaya kita tidak punya keinginan yang lain, supaya kita memaksakan untuk punya rumah itu, punya kendaraan itu. Bahasa simpelnya gini, ada bahasa yang sangat simpel. Bahasa simpelnya gini, kalau saya tidak punya cicilan, kalau saya tidak punya hutang, saya tidak bergairah hidup. Karena tidak ada tantangan. Enggak sih, nggak bergairah. Bukan. Saya tidak semangat mencari uang. Bukan bergairah. Itu banyak yang ngomong begitu gitu ya. Nggak ada adrenalin yang terpacu. Ya bisa sih, bisa. Iya. Bisa orang begitu. Ada yang begitu, jangan salah. Tapi kebanyakan orang adalah
saya tidak akan punya apa-apa kalau nggak maksain begitu. Karena biasanya Heeh, ketika memegang uang, ini konteksnya uang sih ya, mmm, ketika memang nggak punya ketika punya uang tuh biasanya ingin belanja A, B, C, D gitu, mmm. yang membuat tidak bisa lagi punya apa yang kita impikan.